Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di pembelajaran kimia untuk kelas 11 ya. Dan di video kali ini Bapak akan menyampaikan materi bab 1 ya, tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, yuk kita bersama doa dulu ya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bacaan singkat tersebut memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pencerahan pada pikiran kita, dan menjadikan hati kita ikhlas di dalam belajar. Oke, siap ya semuanya? Kita mulai pembelajaran bab 1, senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Ya, untuk pembelajaran bab ini, Bapak akan memulainya dengan menyampaikan peta konsep ya. Peta konsepnya dulu di dalam bab ini. Nah, yang kita pelajari di bab ini kan tentang senyawa hidrokarbon, ini ya, dan minyak bumi. Adapun nanti di dalam bab ini kalian harus bisa memahami beberapa hal, di antaranya bahwa senyawa hidrokarbon itu yang pertama kita nanti akan bahas tentang kekhasan atom karbon seperti apa. Kemudian yang kedua kita akan pelajari mengenai pengelompokan hidrokarbon ya, kelompokan hidrokarbon tersebut, sehingga kita akan tahu bahwa di dalam senyawa hidrokarbon itu ada kelompok senyawa kimia yang tergolong keluarganya alkana, keluarganya alkena, dan keluarganya alkuna ya. Dan kemudian yang ketiga, nanti kita belajar tentang minyak bumi secara tersendiri, minyak bumi. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih pengolahan minyak bumi, kemudian fraksi-fraksi minyak bumi itu apa saja, ya, dari pengolahan itu, dan kemudian kita akan mengenal apa sih bilangan oktan. Nah, itu ya. Dan terakhir, kita akan belajar mengenai dampak pembakaran dari senyawa hidrokarbon dalam kehidupan lingkungan sehari-hari kita. Nah, itulah gambaran umum ya di dalam bab ini. Jadi kalian harus lebih terfokus pembelajarannya. Hanya beberapa poin penting dalam peta konsep ini yang memang harus menjadi penguasaan materi pembelajaran kalian. Nah, itu ya. Jadi peta konsep ini mengarahkan kita. Jadi kalian belajarnya terfokus nanti tentang kekhasan atom karbon, pengelompokan hidrokarbon, tentang pengolahan minyak bumi, dan dampak pembakaran hidrokarbon dalam lingkungan. Itu peta konsep yang akan Bapak sampaikan dan merupakan alur pembelajaran kita ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dirangkum, dan kalian belajarnya lebih fokus. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya senyawa hidrokarbon. Nah, tentunya di sini ini bacaannya cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa. Nah, Anda perhatikan bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah merupakan senyawa kimia yang banyak sekali digunakan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, misalkan kalian kan suka pakai kendaraan bermotor ya. Nah, biasanya perlu bahan bakar kan, berupa ini. Nah, bensin. Ya kan? Tahu nggak bensin itu dari mana asalnya? Diperolehnya seperti apa? Ya kan? Nah, tentunya kita harus paham di sini bahwa bensin ini adalah merupakan hasil dari pemisahan minyak bumi, atau dalam arti fraksinya. Fraksi itu adalah merupakan bagian ya. Jadi bagian-bagian dari hasil pengolahan minyak bumi itu dinamakan fraksi, gitu ya. Nah, di sini yang dinamakan bensin, ya ari-ari orang Sunda menyebutnya bensin gitu kan. Bensin, sanes bensin ya. Harusnya bensin ya. Nah, bensin yang digunakan di dalam kendaraan bermotor itu sebetulnya kita harus mengenal ada beberapa jenis gitu ya bensin itu. Bahkan kalau kita lihat di SPBU, ya tahu kan SPBU ya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, ya kan, SPBU.
itu suka tertulis ada yang namanya premium, ada yang ditulis dengan nama Pertalite, ada yang tulis dengan nama Pertamax, ya kan? Bahkan ada Pertamax Turbo dan sebagainya, gitu kan? Nah, khusus untuk premium sekarang udah jarang ya kita temukan ya. Premium sudah jarang sekali kita temukan di beberapa SPBU, sudah berkurang kayaknya. Nah, makanya di sini kita harus bijak ya menggunakan bahan bakar ini. Pertalite umum ya, Pertalite motor kalian suka pakai Pertalite juga kan, atau Pertamax biar lebih bagus mesinnya, terawat pakai Pertamax gitu kan biasanya. Nah, ini adalah premium Pertalite atau Pertamax itu kan adalah termasuk ke dalam jenis ini, jenis bensin, gitu ya. Nah, perbedaan dari ketiga jenis bensin itu, baik premium, Pertalite, dan Pertamax itu adalah terletak di sini. Nah, terletak di bilangan oktannya, gitu. Bilangan oktan itu apa, ya kan? Bilangan oktan itu adalah merupakan bilangan yang menyatakan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan di dalam mesin. Ya, semakin tinggi nilai oktan, di sini Anda perhatikan, semakin tinggi nilai oktan, maka kualitas bensin itu semakin baik, ya, semakin bagus. Nah, makanya kalau kita lihat di SPBU ya, terkadang ada yang Pertalite itu beda-beda ya, atau Pertamax juga beda-beda kan. Ada misalkan Pertamax 90, ada Pertamax 92 atau Pertalite 92, itu kan dulu ada Premium 88. Nah, angka-angka tersebut itu adalah namanya bilangan oktan. Misalkan premium 88, itu kan, dibandingkan dengan Pertalite 92. Berarti kan nilai oktannya lebih tinggi yang 92, ya kan? Artinya kualitas bensinnya siapa yang lebih bagus? Sudah kamu bisa jawab sekarang, ya. Apalagi kalau misalnya kualitas bensinnya lebih tinggi lagi sampai 95 gitu kan. Itu berarti lebih bagus lagi. Apa sih efeknya? Efeknya kalau seandainya kualitas bensin jelek, ya, kualitas bensin nilai oktannya rendah, misalkan 88, ya, atau 90 lah katakan ya, itu efeknya adalah bahwa di dalam mesin pembakarannya itu kurang bagus, ya, sehingga di mesin itu terjadi yang namanya knocking, ya. Knocking itu berupa hentakan di mesin yang berakibat suara mesin itu jadi gaduh gitu kan. Jadi semakin gaduh kayak bunyi ada tok 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 tok. Nah, di dalam mesin itu knocking namanya. Tapi kalau kualitas bensinnya lebih tinggi, itu hasilnya pembakarannya lebih spontan, kemudian tidak ada suara knocking, tapi ada tapi rendah gitu kan, sehingga mesin terasa lebih halus gitu. Nah, itu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Adapun senyawa hidrokarbon lain yang merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi adalah berupa LPG, ada kerosin, parafin, lilin, plastik, solar, dan ada residu dari hasil pengolahan minyak bumi itu berupa aspal. Gitu ya. Itu adalah gambaran singkat mengenai senyawa hidrokarbon yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Dilanjut dengan mengenal barang-barang yang ada di kehidupan sehari-hari kita, dan kita akan berpikir apakah itu tergolong hidrokarbon atau bukan. Gitu ya. Nah, misalnya di sini Bapak memberikan beberapa contoh, ya kan? Beberapa contoh yang sering kita temukan di sini ya. Misalnya ini yang pertama nih, gambar pertama kita lihat ada tumpukan kertas, ini kan? Nih kertas. Kita pikir ini kertas hidrokarbon bukan ya? Gitu ya. Kemudian kita juga melihat kadang di dapur kita ada kayak gini nih, rose bran, tepung ya.
Oke, tepung rose bran, ya kan. Kemudian kita juga suka melihat ada gula pasir, ya kan. Terus mungkin kita di dapur juga melihat ada garam, ada baking soda, ya kan. Atau misalkan kita mengenal barang-barang yang terbuat dari plastik, ya. Ini ada sendok plastik, ada corong, ya kan, ada sendok plastik, ada corong, ada ember, ada pengki, ada kompan, ada kursi, dan ada ember, ya, jolang, ya, dejolang, ya kan, dejolang. Nah, ada jolang. Kemudian kita juga kalau mati lampu, ya kan, pakai lilin, ya kan. Nah, terus kalau di gudang-gudang, di grosir-grosir suka banyak tumpukan-tumpukan kardus kayak gini ya. Atau saat kalian berangkat aktivitas ya kan lewat jalan raya nih. Ada yang suka dipakai oleh kita nih yang diinjek sama kendaraan kita nih yang hitam ini nih. Nah, ya kan aspal ya. Kemudian aduh pas motor mogok ya kan kita harus mencari ini kan. Ini di SPBU ya kan ada tuh Pertamax Turbo, ada Pertamax, ada Pertamax Dex ya kan. Kemudian kita juga suka memerlukan LPG ya kan, LPG. Dan nah kalau yang terakhir nih ini khusus bagi bapak-bapak kita yang soldier ya kan. Nah tentara biasanya nih suka menggunakan yang namanya parafin ya kan. Mereka itu biasanya para tentara kalau seandainya dia di apa itu namanya diberi tugas ya kan, apalagi saat kegiatan survive ya kan, pasti mereka dibekali ini parafin. Karena parafin ini adalah sebagai bahan bakar ya kan, kermasak ya kan, itu pakai parafin. Nah, dari semua benda-benda ini ya kan yang kita kenal, ini masih banyak lah ya benda-benda lainnya yang ada di lingkungan kita. Timbul pertanyaan, ya kan? Dari keseluruhan barang ini, mana yang terkelompok ke dalam ini? Ya kan? Nah, tentunya kalian akan lebih paham tentang mana kelompok senyawa hidrokarbon, mana yang bukan. Kita harus tahu bagaimana cara melakukan pengujian senyawa hidrokarbon. Diuji oleh kita. Bagaimana caranya? Bapak akan ajak kalian untuk melakukan identifikasi senyawa hidrokarbon. Pakai yang sederhana saja, ya kan? Mudah-mudahan kalau seandainya kita ada waktu, kemudian kita bisa pertemuan secara tatap muka, harusnya kita lakukan praktek, ya kan? Kita praktekkan, kalian pahami dengan baik bagaimana cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Mudah-mudahan itu bisa membuat kalian lebih paham dengan keadaan lingkungan kita. Ya ya? Nah, setelah Bapak mengenalkan kepada kalian mengenai benda-benda atau barang-barang yang sering kita temukan di lingkungan kita dan timbul pertanyaan mana yang hidrokarbon, mana yang bukan, gitu kan? Nah, sekarang Bapak akan beritahukan pada kalian sebetulnya senyawa hidrokarbon itu apa secara definisi, ya kan? Nah, kalau secara definisi kita melihat mudah sekali diingat ya, senyawa hidrokarbon. Kata hidrokarbon itu kan ada dua di sana, perhatikan. Kalau saya bagi berdasarkan suku kata tuh hidrokarbon. Hidro itu adalah hidrogen, karbon iya karbon gitu kan. Sehingga kalau senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa kimia yang tersusun atas karbon dan hidrogen atau C dan H. Udah kan? Definisinya sederhana banget gitu kan. Jadi senyawa kimia yang sederhana yang tersusun dari atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Selesai. Itu adalah pengertian dari senyawa hidrokarbon. Adapun lebih jauhnya lagi nanti ada senyawa kimia yang termasuk juga disebut sebagai senyawa hidrokarbon yang mungkin lebih kompleks lagi dari sini. Itu namanya adalah senyawa karbon. Kalau senyawa karbon itu bedanya dengan senyawa hidrokarbon itu
sedikit. Kalau senyawa hidrokarbon itu tersusun atas C dan H, kalau senyawa karbon nanti atau disebut senyawa organik, itu susunannya adalah ada atom C, H, dan O. Satu lagi. CHO, gitu kan? Nah, itu termasuk dalam senyawa organik atau senyawa karbon. Ya, kita tahu ya kalau dari kata organik, organik itu dari kata organisme, artinya makhluk hidup. Maka senyawa karbon itu kebanyakan didapatkan dari makhluk hidup gitu, ya kan? Nah, termasuk diri kita. Diri kita itu sebetulnya susunan tubuh kita itu banyak sekali ini atom-atom karbon yang menyusun tubuh kita. Sehingga ingat ya, ini ada satu kalimat yang harus menjadi pemikiran bagi kalian. Kita itu manusia, makhluk hidup, ya kan? Tapi susunan kita itu sebetulnya banyak sekali karbon dalam tubuh kita itu. Sehingga Bapak ingat waktu belajar dulu ada pertanyaan dari guru saya dulu itu begini. Anda harus tahu bahwa Anda adalah makhluk hidup. Tetapi Anda adalah makhluk hidup yang justru Anda itu adalah berasal dari benda yang mati. Tetapi benda mati itu menghidupkan. Nah, itu kalimat yang dulu saya ingat dari guru saya. Ya kan? Kita makhluk hidup berasal dari benda yang mati tetapi dapat menghidupkan, gitu kan. Apa itu ya? Kemudian begitu ditelaah, dipelajari, itu ternyata berbicara tentang karbon. Nah, ini fakta yang ada juga seperti begini, ya kan? Fakta yang ada nih. Ini kalau ilmu kimia kita kaitkan dengan ilmu yang lain. Contoh begini. Kamu tahu nggak, seandainya seorang arkeolog, ya kan, arkeolog, misalnya dia sedang melakukan penelitian di sebuah tempat tentang adanya penemuan fosil, misalkan ya. Fosil itu kan biasanya ditemukan dalam bentuk tulang-tulang, sisa-sisa ya, tulang belulang lah kayak gitu. Tetapi yang mengherankan adalah si arkeolog itu mampu meneliti berapa sih umur makhluk hidup tersebut yang sudah mati. Ayo, terpikir nggak dari mana itu diperoleh? Kamu sudah belajar sejarah kan? Ada penemuan fosil. Tiba-tiba setelah diteliti, si peneliti mengeluarkan sebuah apa itu namanya pernyataan bahwa makhluk tersebut hidup 1000 tahun yang lalu. Dari mana ayo? Itu tahunnya 1000 tahun yang lalu. Toh dia udah mati. Si penelitinya aja umurnya tidak mencapai 1000, tapi dia mampu secara keilmuan ya bisa mengidentifikasi bahwa makhluk hidupnya 1000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah diambil dari kereaktifan karbon yang ada di tubuh makhluk hidup, terutama yang tersimpan di dalam tulang, gitu ya. Dan itu dianalisa. Nah, tentunya kalau lebih jauh ilmunya cukup lumayan, harus menguasai dulu ilmu tentang peluruhan atom karbon. Tapi untuk taraf SMA tidak sampai ke sana ya. Nah, cuman ini informasi aja dari Bapak. Gitu ya. Jadi saya simpulkan lagi bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa sederhana, senyawa kimia ya, senyawa kimia sederhana yang tersusun atas atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. C dan H, ingat ya. Itu adalah definisi dari senyawa hidrokarbon. Oke, next ya. Sekarang Bapak akan lanjut mengenai senyawa hidrokarbon. Setelah definisi kalian kenal ya, senyawa hidrokarbon tadi tersusun atas atom C dan H. Nah, sekarang Bapak akan kenalkan pada kalian senyawa hidrokarbon itu berdasarkan jenis ikatan kimianya, ya kan? Nah, senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan kimianya itu terkelompok menjadi 3 kelompok besar. Ya. Pertama, ada senyawa hidrokarbon yang dikelompokkan sebagai senyawa jenis alkana. Kemudian yang kedua jenis alkena. Yang ketiga jenis alkuna. Sangat mudah ya untuk diingat. Ini keluarganya al ya. Alkana, alkena, dan alkuna. Ya kan? Nah itu. Ini berdasarkan jenis ikatan kimianya. Ya kan?
Nah, nanti kalian Bapak ajak ya untuk sedikit mengenal dulu lah, walaupun masih dalam taraf kulitnya yang kita kenal ya. Alkana seperti apa, alkena seperti apa, alkuna seperti apa. Kita lihat perbedaannya secara teori kimia, ya kan? Itulah jenis ikatan senyawa hidrokarbon yang ada dalam maaf, jenis hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya. Ingat ya, ada 3, alkana, alkena, dan alkuna. Sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, tadi Bapak kalian udah ajak kenalan kan mengenai senyawa hidrokarbon yang dilihat dari jenis ikatannya. Ada 3 kan? Alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kita lebih mendekat lagi ya. Kita lebih mendekat lagi ke si alkana dulu ya. Kita lihat. Nah, kalau alkana itu apa sih sebetulnya? Alkana itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon yang antar atom karbonnya berikatan secara tunggal. Kamu perhatikan di sini contoh yang simpel yang Bapak berikan seperti ini gambarannya ya, contohnya. Nah, ini antar karbonnya itu selalu berikatan tunggal. Perhatikan misalkan karbon yang pertama ini berikatan dengan karbon yang kedua ataupun yang ketiga dan seterusnya. Coba lihat di sini ikatannya tunggal, ya kan? Nah, ikatannya tunggal. Ini juga berikatan tunggal. Di ikatan tunggal itu cirinya dilihat stripnya hanya satu gitu kan. Nah, ini juga ikatannya adalah tunggal. Nah, hal yang seperti ini adalah termasuk kelompok senyawa alkana. Kenapa ini berikatan tunggal? Ini akan lebih kita kupas nanti di dalam kekhasan tentang atom karbon. Gitu ya. Nah, ini adalah ciri dari senyawa alkana. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke alkena sekarang ya. Alkena itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon yang antar atom karbonnya berikatan rangkap 2. Nah, ini bedakan ya. Berikatan rangkap 2. Kalau alkana tadi ikatannya tunggal kan. Contohnya ini, perhatikan tidak jauh beda dengan yang tadi. Ini atom C yang pertama, atom C yang kedua. Misalnya ya. Nah, ini jenis ikatannya perhatikan di sini ada ikatan rangkap 2. Ini, ya kan? Rangkap 2. Nah, terus ini atom karbon yang Bapak berikan, rantai karbon namanya ini ya, antara atom karbon yang berikatan terus memanjang itu namanya rantai karbon. Ini bisa-bisa aja ini baru C-nya yang jumlahnya 4. Nanti ada yang C jumlahnya 5, 6, 7, bahkan sampai 20 berapa banyak juga ada ya. Apalagi seperti di contoh-contoh gula itu kan C-nya sampai 11, 12 gitu kan. Ini gambaran strukturnya sederhananya begini sebetulnya. Ya kan? Nah, adapun ikatan rangkap duanya itu tidak selalu berada di posisi yang seperti ini. Bisa aja di posisi yang seperti contoh di bawahnya nih yang kedua. Ini ikatan rangkap duanya ada di C yang kedua, C yang kedua, sama C yang ketiga. Gitu kan? Jadi ngitungnya ini C1 yang ini, C1, ini C yang kedua, ini C yang ketiga misalnya. Ini C yang keempat. Ya. Nah, berarti ini ikatan rangkap duanya ada di ikatan antara C kedua dengan C yang ketiga. Di sini ada ikatan rangkap duanya. Nah, kalau ada senyawa kimia, struktur rantai karbonnya yang seperti ini, ada ikatan rangkap duanya, itu adalah termasuk kelompok dari senyawa alkena gitu. Nah, ikatan rangkap duanya tidak mesti satu, ya kan bisa aja dua, misalkan di C 1 dan 2, ada juga di C yang 5, 6 misalnya. Tidak masalah. Karena ikatan rangkap duanya bisa ada satu, bisa ada dua, ya kan, bahkan bisa ada 3 dan seterusnya. Tergantung dari rantai karbonnya semakin panjang, ya, ikatan rangkapnya bisa terjadi satu, bisa dua, bisa tiga. Nanti kita lihat ya contoh-contoh pengembangan berikutnya. Itulah yang membedakan alkana dengan alkena dalam sisi ikatan antar karbonnya. Ingat ya. Baik, kita lanjut yang ketiga ya. Jenis untuk
kelompok alkuna. Ini konsepnya sama ya dengan alkana alkena. Perbedaannya tetap berada di ikatan antar karbonnya. Kalau di sini untuk alkuna kuncinya adalah ikatannya rangkap 3. Itu ya. Jadi antar karbonnya terdapat ikatan rangkap 3. Seperti contoh yang pertama ini. Nah, ini ada ikatan rangkap 3-nya. Ya, antar karbonnya ada ikatan rangkap 3. Atau contoh yang kedua, ya, yang ini ikatan rangkapnya di sini misalnya. Rangkap 3-nya. Udah ya, bisa dipahami kan? Bisa kamu bedakan ya dengan alkana maupun alkena. Jadi ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3 antar karbonnya. Itu yang membedakannya. Ya, sudah cukup banyak ya mengenal senyawa hidrokarbon kalian. Baik itu mengenal hidrokarbon apa namanya? Dalam kehidupan sehari-hari, barang-barang yang kita temukan dalam kehidupan, maupun kita melihat hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon secara definisi, ya kan? Nah, kita akan coba sekarang lihat senyawa hidrokarbon itu karena erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Ini ada beberapa jenis senyawa hidrokarbon yang digunakan ya di kehidupan kita. Seperti misalnya senyawa hidrokarbon yang suka digunakan adalah jenis misalnya LPG, ya kan? Nah, jenis LPG ini atau kita mengenalnya apa ya? Gas ya, gitu ya. Gas ini untuk memasak LPG. Tapi LPG itu sebetulnya kalau dipanjangkan itu liquid petroleum gas ya. Artinya adalah gas bahan bakar cair, ya kan? Nah, ini tidak asing ya buat kita. Lalu ada bensin, sama bensin juga ini banyak dipakai. Solar, nah ini adalah khusus untuk mesin diesel. Terus ada kerosin ya. Apa sih kerosin? Ya, kerosin itu kalau nama di Indonesia itu adalah minyak tanah gitu ya. Kalau sekarang udah nggak digunakan ya karena sudah dialihkan minyak tanah itu bahan bakarnya ke bahan bakar gas ya kan. Dia udah di ini kan ke LPG nih, ke yang pertama tadi ke LPG. Ini kerosin udah kurang sekali sekarang itu. Bahkan kalaupun ada harganya cukup lumayan mahal ya kalau sekarang. Kemudian yang berikutnya ada nafta ya. Nah, nafta ini adalah merupakan jenis-jenis pelarut, ya kan? Bahkan ada juga yang digunakan sebagai bahan bakar juga, khususnya bahan bakar seperti misalkan ada di nafta itu yang namanya aftur ya. Ada yang namanya aftur. Aduh, nulisnya kumaha itu bisa. Aduh, maaf. Nah, aftur, Anda kenal aftur itu adalah bahan bakar yang digunakan untuk pesawat terbang. Ya, itu namanya aftur, ya. Namanya aftur. Atau orang lebih mengenal dengan istilah ada bensol ya, bensol. Itu untuk pesawat terbang. Kemudian ada juga yang jenisnya adalah berupa lilin, ya, lilin. Kalau lilin udah tahulah ya, apa itu lilin. Ini lilin. Kemudian ada parafin. Parafin itu adalah bahan bakar yang suka digunakan untuk para tentara itu ya. Itu parafin. Plastik pasti sudah Anda kenal banget. Dan ini aspal terakhir. Nah, aspal ini adalah merupakan residu. Residu ada boleh dikatakan ampas ya. Jadi ampas dari pengolahan minyak bumi itu adalah berupa aspal ya. Dan ini digunakan untuk lapisan jalan raya ya kan, yang pakainya aspal. Kalau dulu aspal itu kan diperoleh di salah satu pulau, aduh kok pulau pakai F ya, pulau pakai P ya, pulau di Indonesia yang namanya Pulau Buton. Pulau Buton itu adalah pulau penghasil aspal terbesar dulu itu ya. Tapi sekarang udah mulai berkurang ya. Maka aspal banyak dihasilkan atau yang dipakai itu adalah dari hasil pengolahan minyak bumi berupa residu atau ampasnya gitu ya, aspal itu. Nah, ini
benda-benda atau barang-barang yang dimasukkan dalam contoh ini semuanya diperoleh dari ini, pengolahan minyak bumi berupa praksi-praksinya atau bagian-bagiannya, ya. Jadi bagian-bagian dari pengolahan minyak bumi itu sebagiannya adalah seperti ini, ya kan? Seperti ini. Dan ini banyak digunakan di masyarakat atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini semuanya termasuk senyawa hidrokarbon, gitu kan? Baik, masih berbicara tentang senyawa hidrokarbon, dan di sini kita lihat kembali ada sedikit bahasan lagi tentang pemahaman kita di bahan bakar terutama, ya. Bapak ambil contoh yang simpel aja, yang suka digunakan kehidupan sehari-hari dan efek ke lingkungannya seperti apa, bahkan ke diri kita juga seperti apa. Misalnya ini, yang tadi kita ambil contoh, bensin ya. Nah, ini bensin. Bensin ini kan adalah merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Ini berupa praksinya yang digunakan sebagai bahan bakar utama di kehidupan sehari-hari kita seperti kendaraan bermotor ya, baik motor maupun mobil. Nah, tetapi kita harus paham bahwa bensin yang kita gunakan tersebut begitu terjadi pembakaran di dalam mesin itu bisa menghasilkan pertama berupa gas karbon monoksida atau CO, dan yang kedua bisa berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, untuk gas karbon monoksida atau gas CO itu dihasilkan ketika proses pembakaran berlangsung di dalam mesin itu terjadi secara tidak sempurna. Nah, berarti ini ada kaitannya dengan kualitas bensin yang tadi. Nilai oktannya yang rendah, gitu kan? Kalau nilai oktannya rendah, itu pembakaran di dalam mesin itu tidak sempurna, maka gas yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor melalui knalpot itu berupa gas CO atau karbon monoksida, gitu kan? Sedangkan kalau gas CO2 itu dihasilkan apabila di dalam mesin itu terjadi pembakaran yang lebih sempurna, ya kan? Artinya apa? Kualitas bensinnya lebih bagus, gitu kan? Nilai oktannya tinggi, gitu kan? Tapi umumnya kalau di Indonesia ini masih tidak sempurna ya. Kelihatannya karena kualitas bensinnya masih tarafnya masih rendah lah ya. Jadi taraf bensin yang kualitas tinggi itu dimiliki oleh mereka-mereka yang punya duit kayaknya, ya kan? Yang motor mobilnya mewah itu udah pakainya Pertamax turbo, Pertamax deck kayak gitu. Sehingga nilai oktannya yang lebih tinggi. Memang itu efek ke lingkungan bagus, tidak terlalu pencemarannya tidak terlalu tinggi gitu kan. Tetapi ya di sisi lain tetap yang namanya pencemaran yang mengganggu lingkungan gitu kan. Yang namanya pembakaran kan pasti mengandung CO2 pasti kan. Hanya saja kita harus paham bahwa kalau seandainya terjadi pembakaran yang tidak sempurna, ini efeknya kayak gini nih. Nah, ini kan. Gas CO itu kan dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, ya kan? Apabila misalkan motor kita itu menggunakan kualitas bensin yang rendah, berarti kan gas yang dihasilkan lewat knalpot itu adalah berupa gas CO. Walaupun nanti gas CO tersebut setelah terlepas ke lingkungan itu akan segera berikatan dengan oksigen yang ada di lingkungan sehingga langsung membentuk CO2 gitu kan. Akhirnya yang tersebar di lingkungan adalah berupa gas CO2. Hanya perlu dipahami oleh kita kalau gas CO itu punya sifat yang mudah sekali mengikat hemoglobin. Hemoglobin itu berarti di dalam darah kita yang dikenal dengan istilah Hb gitu kan. Nah, gas CO itu kalau sudah terhisap oleh tubuh kita ya lewat hidung, terhisap, maka nanti punya kemampuan akan mengikat gas CO2 yang ada dalam darah kita. Sehingga darah kita itu akan mengalir yang dialirkan dalam darah kita itu bukan oksigen tetapi gas CO2. Karena awalnya dari CO yang kemudian mengikat oksigen dalam darah, terbentuklah CO2 di dalam darah. Sehingga kita mengalami keracunan. Buktinya apa keracunan itu? Bisa ditandai dengan warna merah darah kita berubah menjadi lebih pekat, hitam warnanya, ya kan? Jadi harusnya yang normal kan darah kaya oksigen itu kan
warnanya merahnya merah terang gitu kan. Tetapi kalau sudah terkontaminasi dengan adanya gas CO dan CO2 di sana, setelah berikatan, dia berubah warna menjadi lebih gelap, warnanya itu merahnya bahkan sedikit kehitam-hitaman. Nah, itu menunjukkan sudah keracunan. Dan itu berakibat fatal nanti kalau dibiarkan, orangnya bisa pingsan bahkan bisa meninggal kalau kadar gas CO dan CO2 yang terhisap oleh kita itu cukup banyak. Itu bisa menyebabkan meninggal, gitu kan? Nah, makanya kalau seandainya kita berada di lingkungan yang banyak kendaraan dan sebagainya, ya usahakan kita harus segera menetralisirnya dengan segera, ya kan, membuat darah kita tuh normal kembali, ya kan. Dalam arti ya salah satunya mungkin kita bisa menggunakan vitamin C, kemudian kita menggunakan minuman-minuman seperti jus, ya kan, yang bisa menetralisir, atau minum susu dan sebagainya, sehingga keracunan bisa diminimalkan gitu kan. Tetapi perlu juga diingat bahwa gas tadi kan begini ya. Kalau dalam kendaraan bermotor itu jika pembakarannya tidak sempurna, itu kan gas yang dikeluarkan lewat knalpot itu kan gas CO. Nah, begitu gas CO keluar dari knalpot lalu masuk ke lingkungan, di lingkungan kan banyak kandungan oksigen, ya kan? Sehingga gas CO dengan oksigen berikatan, terbentuklah gas CO2 gitu ya. Ini secara reaksinya kan seperti itu. Jadi ada gas CO, ya kan? Gas CO yang dikeluarkan dari knalpot tersebut, kemudian dia mengikat oksigen yang ada di lingkungan, maka dia akan membentuk gas berupa gas CO2, ya kan? Nah, seperti ini. Ini reaksinya tinggal disetarakan aja ya, berarti ini 2, di sini ada 2, ya. Nah, di sini gas gas CO2 yang terbentuk. Nah, ini gas CO2 yang terbentuk ini akan mengakibatkan lingkungan itu semakin panas. Karena sifat gas CO2 itu kan salah satu akibat terjadinya global warming itu adalah karena banyaknya tumpukan CO2 di udara, ya kan? Sehingga terjadilah pemanasan global di lingkungan, atau yang dikenal oleh kita dengan efek rumah kaca gitu. Nah, ini dia biang keladinya si CO2 gitu kan. Nah, makanya diharapkan kita harus bijak dengan lingkungan. Seandainya tidak perlu, janganlah menggunakan kendaraan ya. Jalan kaki aja cukup, ya kan, kalau memang itu bisa ditempuh, kecuali kalau jaraknya sangat jauh. Nah, di sini pun banyak ya hal-hal yang bisa kita pelajari. Misalkan gini, pertanyaan muncul, ya kan, kenapa ya di jalan-jalan raya, terutama di kota-kota itu biasanya di tengah jalan harus ada tanaman. Di antara dua ruas jalan, misalkan kiri kanan, ya kan, di tengah-tengahnya ditanami dengan pohon. Nah, itu adalah salah satu usaha untuk mengurangi CO2 menyebar di lingkungan. Karena kita tahu kan, kalau seandainya ada tanaman, CO2 itu bisa terhisap ke dalam tanaman lewat respirasi tumbuhan. Sehingga nanti oleh tumbuhan akan diubah kembali berupa atau menjadi gas oksigen dalam proses fotosintesis. Nah, itu makna ya daripada dari penanaman pohon yang di pinggir atau di tengah-tengah jalan di antara dua ruas jalan adalah untuk mengurangi merebaknya gas CO2. Sehingga gas CO2 oleh tanaman akan dihisap, lakukan fotosintesis, dan akhirnya dihasilkan O2 oleh tumbuhan. Akhirnya segar kembali. Begitu ya, itu salah satu usaha yang dilakukan untuk penyelamatan lingkungan, gitu ya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa yang namanya senyawa hidrokarbon apabila dibakar itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi ada 2 zat yang bisa dihasilkan jika senyawa hidrokarbon itu dibakar. Ya. Yang pertama, zatnya berupa karbon dioksida, yang kedua berupa uap air, dan itu adalah merupakan hasil dari reaksi pembakaran hidrokarbon. Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi bagaimana
cara mengetahui karbon dioksida dan uap air apabila hidrokarbon dibakar, kita bisa melakukan uji atau identifikasi, yaitu dengan cara satu, melakukan uji air kapur, dan yang kedua melakukan uji kertas kobal. Nah, kalian akan mengetahuinya di sesi berikutnya. Senyawa hidrokarbon dapat diidentifikasi dengan uji air kapur dan uji kertas kobal. Nah, tujuannya buat apa? Gitu kan? Kalau untuk uji air kapur yang ini, uji air kapur itu adalah untuk membuktikan keberadaannya gas CO2. Ya. Nah, gas CO2 ini akan dibuktikan dengan apa? Dengan air kapur itu menjadi keruh nantinya. Karena sifat CO2 kalau seandainya masuk di air kapur itu dapat membuat air kapur menjadi keruh. Nah, kalau sudah ada air kapur itu keruh, itu membuktikan ada gas CO2 dan kita tahu bahwa gas CO2 itu kan tersusun atas dua zat ya kan antara C dan O. Nah, maka di sini adalah terbukti adanya atom karbon. Jadi salah satunya sudah ketemu nih. Atom karbon sudah dibuktikan ada di sini. Kemudian yang kedua dengan uji kertas kobal dengan ini ya, uji kertas kobal. Nah, kalau uji kertas kobal itu tujuannya buat apa? Buat ini, yaitu menguji keberadaannya H2O. Kita tahu bahwa H2O itu tersusun atas atom hidrogen H dan atom oksigen. Nah, artinya apa? Artinya di sini atom hidrogen terkandung di dalam zat. Nah, cara mengetahui keberadaan H2O di dalam sebuah senyawa dengan uji kertas kobal adalah dibuktikan dengan kertas kobal itu kan tadinya awalnya warnanya biru. Begitu dicek ya kan ke dalam pengujian, kertas warnanya biru itu akan berubah menjadi merah jambu. Nah, akhirnya itu membuktikan adanya H2O dan di dalam H2O terbukti adanya atom hidrogen. Maka di sini ada atom karbon, ada atom hidrogen. Artinya ini kan tersusun atas C dan H. Maka zat yang kita uji adalah terkelompok ke dalam hidrokarbon. Itu ya. Ini adalah alat dan bahan yang bisa digunakan di saat kita melakukan uji hidrokarbon ya. Di antaranya di sini alat-alat dan bahannya itu yang bisa kita gunakan antara lain adalah seperti ini yang pertama ya, berupa tabung reaksi. Kemudian ini adalah spatula namanya. Spatula, namun di spatula teh kalau di laboratorium ya. Kalau di dapur mah sosodok gitu ya. Nah, jika sosodok tapi ini namanya spatula, jangan disamakan dengan sosodok ya. Nah, kemudian yang ketiga ada beker glass. Beker glass itu nama lain dari gelas kimia, ya kan? Kemudian ada statip. Nah, statip ini yang berdiri ini nih. Nih yang berdiri ini statip ya. Dan yang berikutnya ada klem. Nah, ini klem yang ada di statip yang nempel ini, penjepitnya. Klem. Sebetulnya ada satu lagi yang tidak, aduh lupa saya tidak dimasukkan, yaitu adalah pipa bengkok ya. Pipa bengkok atau boleh juga kalau tidak pakai pipa bengkok bisa pakai selang ya, selang tahan panas lah. Nah, adapun bahan-bahan yang bisa diuji adalah misalnya ya kan, bahan yang bisa kita uji ada tepung beras misalnya, bisa batu kapur, bisa larutan air kapur, maaf ini larutan air kapur udah disiapkan, kertas kobal itu gula pasir ya yang diuji, susu bubuk, dan ini adalah oksidatornya yaitu tembaga 2 oksida. Nah, ini adalah alat dan bahan yang bisa dipakai identifikasi ya. Kita lihat nanti dalam rangkaian alat identifikasinya ya. Sebetulnya nanti ini harus dipraktekkan. Karena kondisi begini ya kita seperti ini aja dulu ya. Kalian bisa tonton videonya di YouTube yang sudah Bapak berikan alamatnya ya. Dan ini adalah langkah-langkah kegiatan identifikasi senyawa hidrokarbon ya.
Jadi langkah-langkahnya, prosedurnya adalah seperti ini. Pertama, ya, untuk yang pertama kita bisa melakukan ini. Pertama kita menyiapkan tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu kita masukkan ke dalam tabung itu paling tidak 2 spatula ya dari gula pasir, misalkan ini uji pertama gula pasir. Lalu ditambahkan dengan CuO-nya tadi, tembaga 2 oksidanya sebagai oksidator. Setelah keduanya disatuin, kemudian diguncangkan. Diguncangkan itu tujuannya supaya bercampur. Itu tahap pertama. Tahap kedua, nanti masukkan larutan air kapur kira-kira sepertiga ke dalam beker gelas. Jadi kita nyiapin gelas kimia, lalu ke sana dimasukkan air kapur untuk uji air kapurnya itu kan. Lalu yang ketiga, tadi kan langkah yang A sudah memasukkan gula gitu kan dengan ditambah CuO, lalu dipanaskan. Itu dipanaskan, kemudian secara perlahan dipanaskan. Nah, kemudian nanti pakai selang atau pipa bengkok tadi antara tabung reaksi dengan gelas kimia yang ada air kapur disambungkan dengan adanya pipa bengkok atau selang tahan panas tadi. Ya, untuk apa? Untuk membuktikan adanya gas CO2 yang dilepaskan dari tabung reaksi saat pemanasan, gitu kan. Kemudian yang keempat itu kita melakukan uji untuk yang lainnya, ya, uji dengan bahan-bahan lain seperti susu, ya kan, dengan batu kapur atau misalkan dengan tepung beras, bisa dengan benda-benda yang lainnya diuji, gitu kan. Nah, di langkah ketiga tadi itu uji air kapur, pakai air kapur yang dalam beker gelas. Kalau uji kobalnya itu adalah lewat uap air yang nempel di pipa atau di dinding selang. Nanti ada uap air yang itu lalu ditempelkan dengan kertas kobal. Sehingga kita lihat perubahan warna yang terjadi di kertas kobal. Itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit ya video yang sudah kalian tonton bisa lebih dipahami lagi. Susunan dari alat untuk menguji senyawa hidrokarbon tadi adalah seperti ini susunannya. Jadi seperti halnya tadi kan ada tabung reaksi, ya, ada statif, kemudian ada pipa bengkok, lalu ada gelas kimia, dan oh iya maaf ini ketinggalan tadi, ada lagi pembakar spiritus ya, atau yang nama lainnya boleh disebut bunsen. Nah, ini yang bawah nih. Nah, ini pembakar spiritus atau bunsen untuk memanaskan. Nah, cara-caranya kan ikuti langkah yang tadi, sampel. Nah, sampel itu adalah bahan yang mau diuji, ya kan? Misalkan tadi, nah ini sampelnya itu dimasukkan ke sini, ke tabung reaksi. Sampelnya dimasukkan ke sini, kemudian dicampurkan dengan oksidatornya yaitu CuO, ya, disatukan. Nah, setelah disatukan ini digoyang atau diguncangkan supaya bercampur maksudnya ya. Nah, setelah itu dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan nanti ini kan akan bereaksi, ya kan? Kemudian di sini akan mengeluarkan gas, ya. Nah, ini tabung reaksinya ditutup pakai sumbat, ya, tutup pakai sumbat seperti ini, sumbatnya. Nah, ditutup pakai sumbat. Lalu sumbat itu dihubungkan dengan pipa bengkok atau selang tahan panas ini, ya, pakai ini. Nah, selang panas ini. Ini pipa bengkok. Dan ini di sini di dalam ini ada air kapur. Nah, ini ada air kapurnya di sini. Ada air kapur. Nah, jadi pipa bengkoknya dimasukkan ke air kapur ini. Nah, nanti air kapur ini kalau seandainya air kapur berubah jadi keruh, itu menunjukkan bahwa gas yang keluar dari sini dari hasil pembakaran sampel dengan CO tadi itu berarti di sini gasnya mengandung CO2 gitu ya. Nah, jadi airnya keruh nanti. Ini jadi keruh airnya. Nah, sementara untuk pengujian H2O itu lewat ini aja. Nah, lewat air yang mengembun di pipa ini, di pipa bengkok ya kan, di pipa bengkok ini kemudian diuji dengan kertas kobal. Nanti ya bisa ini dicopot dulu lah ya.
Jadi dicopot dulu dari tabung reaksi, kemudian nanti kan ada uap air yang nempel di sini di dalam pipa ini, ada yang nempel misalkan ya di dalam pipa. Nah, lalu uap air tersebut diuji dengan kertas kobal, tinggal ditempelkin aja kertas kobal ke uap air, dan kalau kertas kobalnya berubah menjadi warnanya merah jambu, berarti itu mengandung H2O dan terbukti adanya hidrogen di sana. Sementara yang di air kapur ini untuk membuktikan adanya karbon. Sehingga pengujiannya selesai nanti ya. Nah, itulah gambaran singkatnya ya. Mudah-mudahan kamu juga di video YouTube-nya bisa melihat lebih jelas. Mohon maaf ya. Di sini keadaannya seperti ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Mohon maaf atas kekurangan Bapak, dan kita ketemu lagi di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.